Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kamu semuanya juga selalu tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita masih belajar dari rumah ini. Dan jangan lupa selalu laksanakanlah sholat duha, lalu kemudian ditambah lagi dengan selalu berdoa dengan harapan mudah-mudahan kondisi kita ini cepat kembali normal sehingga kita bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar kita di kelas kita masing-masing. Dan Bapak mengingatkan setiap paginya kita memurojaah surah Al-Insyirah setiap hari satu ayat. Setiap hari satu ayat sampai nanti 8 ayat. Nah, kalau sudah 8 ayat, nanti akan Bapak cek satu demi satu bagaimana hasilnya melalui video call WA. Dalam satu panggilan ada 8 anak. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Selamat menyimak dan belajar penuh dengan semangat. Tema 3E, Pembelajaran 5. Perhatikan teks berikut ini tentang cuaca ekstrim. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya akan ada satu cuaca yang terjadi. Keadaan akan menjadi kacau. Coba bayangkan, bila hujan terjadi terus-menerus, maka udara akan terasa dingin. Begitupun sebaliknya, bila cuaca selalu cerah, maka udara akan terasa panas. Anak-anak, cuaca ekstrim ini kita harus sangat ekstra hati-hati. Contoh, kalau terus-menerus panas, maka akan terjadi kekeringan seperti di gambar ini. Lalu apa itu namanya cuaca ekstrim? Namun, saat ini cuaca dapat terjadi dengan ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Misalnya hujan lebat yang turun terus-menerus. Adapun contoh cuaca ekstrim lainnya itu adalah hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Cuaca ekstrim ini menghambat kegiatan manusia. Gelombang laut yang tinggi akibat angin kencang membuat nelayan tidak dapat melaut. Awan badai di angkasa juga membahayakan penerbangan pesawat terbang. Cuaca ekstrim juga mendatangkan bencana. Bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun juga menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi, intinya di saat cuaca ekstrim ini, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, arti daripada cuaca ekstrim itu adalah cuaca di luar batas normal, sehingga dapat menimbulkan bencana seperti ada hujan yang lebat turun terus-menerus, atau contoh lainnya adalah hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Bahkan cuaca ekstrim sangat menghambat segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Adapun teks berikutnya, anak-anak boleh sambil menyimak halaman 67. Yang Bapak bacakan tadi itu adalah halaman 66. Sekarang halaman 67. BMKG, munculnya cuaca ekstrim disumbang aktivitas manusia. Munculnya cuaca ekstrim belakangan ini ternyata banyak disumbang oleh kegiatan manusia. Bahan buangan dan polusi yang disebabkan kegiatan manusia memberi pengaruh besar dalam mempercepat proses perubahan yang terjadi. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan industri,
bertambahnya jumlah penduduk membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akibatnya, kerap terjadi cuaca ekstrim seperti musim penghujan. Tetapi kering atau musim kemarau, tetapi curah hujan yang tinggi. Menghadapi hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Langkah adaptasi yang dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sementara langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi laju perubahan yang terjadi. Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor, serta melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Kampanye penanaman pohon juga perlu dilakukan. Selain itu, ruang terbuka hijau yang ada harus dipertahankan, bahkan perlu untuk ditambah. Nah, jadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, singkatan BMKG. Singkatan BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Adapun penyebab daripada cuaca ekstrim ternyata ada pengaruhnya dengan aktivitas manusia yang banyak menggunakan motor dan limbah-limbah pabrik. Lalu, ada beberapa langkah yang harus kita ambil, yaitu pertama, kampanye penanaman pohon juga perlu dilakukan. Kemudian, ruang terbuka hijau yang ada harus tetap dipertahankan, bahkan bila perlu harus ditambah penghijauan. Untuk selanjutnya, coba kamu perhatikan halaman ke-70. Di situ tentang pecahan yang masih membandingkan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Perhatikan contoh berikut ini. Pertama, bandingkan pecahan 1/2 dan 1/4. Langkah pertama yang kita ambil, lihat bahwa langkah pertama menggambarkan dua lingkaran dengan bentuk dan ukuran yang sama. Langkah kedua membagi gambar menurut penyebut pecahannya. Lalu kemudian langkah yang ketiga, pembilang pecahan 1, maka satu bagian yang diwarnai. Sementara pembilang pecahan 1, maka satu bagian yang diwarnai. Langkah yang keempat, membandingkan luas bagian berwarna dari kedua lingkaran. Ternyata bagian berwarna 1/2 dinyatakan lebih luas, maka 1/2 lebih besar daripada 1/4. Artinya, kita melihat dari segi warna yang mana yang lebih luas, maka itulah yang dinyatakan lebih besar. Sementara yang berwarna lebih sedikit itu adalah lebih kecil. Jadi jawabannya tadi itu 1/2 lebih luas daripada 1/3. Makanya jawabannya lebih besar. Artinya 1/2 lebih besar daripada 1/4. Tema 3E, pembelajaran 6. Setelah berolahraga, Panji, Prita, dan Ayah beristirahat di teras rumah. Mereka mengatur napas sambil menikmati segarnya udara pagi. Lalu Prita bertanya, "Mengapa kita harus beristirahat setelah berolahraga, Ayah?" "Kita beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh kita." "Lalu, mengapa kita berkeringat setelah berolahraga?"
Kita berkeringat karena tubuh mencoba mendinginkan suhu kembali seperti semula. Mengapa demikian, Ayah? Saat beraktivitas berat, kita memakai tenaga. Saat mengeluarkan tenaga, suhu tubuh pun meningkat. Jadi, kita berkeringat untuk mendinginkan tubuh, bukan begitu, Ayah? Benar sekali. Sama seperti ketika kita menggigil saat udara dingin. Itulah cara tubuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Artinya, mereka bertiga ini, Ayah, Panji, dan Prita, menceritakan tentang penyesuaian tubuh di saat musim panas juga di saat musim dingin. Adapun yang di halaman 73, di sana ada beberapa tips ya. Terdapat 7 tips menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi 3 kali sehari. Hindari menunda waktu makan. Yang kedua, banyak minum air putih. Meminum air putih sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh, serta meningkatkan tenaga. Olahraga teratur. Luangkanlah waktu 30 menit untuk berolahraga agar tubuh kita tidak kaku. Istirahat yang cukup. Hindari kebiasaan tidur larut malam. Beristirahatlah yang cukup. Kemudian, konsumsi vitamin. Untuk menambah daya tahan tubuh, dianjurkan untuk meminum vitamin. Membawa barang yang diperlukan. Bawalah payung atau jas hujan untuk berjaga-jaga turunnya hujan. Menjaga kebersihan. Imbangi pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu upaya terhindar dari penyakit. Berikutnya, coba anak-anak perhatikan. Di halaman 76, bandingkan pecahan 1/2 dan 1/4. Penyelesaian langkah pertama. Mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Mengalihkan pembilang pecahan kedua dengan pecahan pertama. Artinya harus melakukan perkalian silang, yaitu 1 dikali 4, lalu kemudian 1 dikali 2. Jadi pembilang pertama dikalikan kepada penyebut kedua. Pembilang kedua dikalikan kepada penyebut pertama. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Lalu 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Berarti dapat kita bandingkan bahwa 4 dan 2, yaitu langkah keduanya menyatakan hasil perkalian silang tadi itu bahwa 4 lebih besar daripada 2. Artinya dapat dinyatakan 1/2 lebih besar daripada 1/4. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi anak-anakku semuanya, dan mudah-mudahan semakin hari semakin bersemangat, semakin tetap tegar untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita tetap dari rumah, ya. Dan sekarang kamu Bapak kasih tugas di halaman 71 di bagian pembelajaran matematika. Kamu tentukan jawabannya apakah lebih besar, apa lebih kecil, atau sama dengan. Lalu tugas yang kedua, kamu juga mengerjakan ya di halaman 76 dari nomor 1 sampai nomor 15.
Selamat mengerjakan dan ingat selalu tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. stands alone.